Smart Listener Industrial Assistance merupakan salah satu tugas dan fungsi Bea Cukai untuk memberikan asistensi terhadap industri dalam negeri agar tetap eksis dan kondusif. Saat ini sedang marak-maraknya peredaran handphone, komputer genggam, dan tablet HKT ilegal. Untuk menjaga agar HKT dalam negeri tetap berkembang, diberlakukanlah pengendalian IMEI. Guna meningkatkan pemahaman, Bea Cukai Makassar terus melakukan sosialisasi pengendalian IMEI kepada masyarakat, salah satunya Bea Cukai Sapa Masyarakat lewat radio. Segera kami mengajak Anda untuk menyimak Radio Talk Show bersama Bea Cukai Makassar membahas pengendalian IMEI, menghadirkan narasumber Nur Fitra Alia Fauzi, pelaksana pemeriksa seksi penyuluhan dan layanan informasi Bea Cukai Makassar, Fuad Gading, pelaksana seksi import Bea Cukai Makassar. Program talk show ini Anda simak melalui 101 FM, streaming radio smartfm.com, dan YouTube Smart FM Makassar. Selamat mengikuti. 101,1 Smart FM, The Spirit of Indonesia, Business and Inspiration. Selamat pagi di hari Selasa yang ceria, Smart Listener. Gimana kabarnya Anda pagi hari ini? Kalau saya sih cerah ceria dan semangat. Semoga Anda juga seperti itu ya. Sambil kembali mengecek-ngecek apa kira-kira ya gadget terbaru keluaran di bulan ini gitu ya. Kayaknya sekarang dengan perkembangan teknologi yang luar biasa, kita terdorong untuk selalu pengen handphone terbaru, smartphone terbaru, semuanya serba baru gitu, walaupun ujung-ujungnya mengeluarkan budget yang sangat besar untuk memiliki perangkat tersebut, Smart Listener. Dan gak sedikit gitu ya orang yang terpaksa harus melalui cara-cara yang kurang baik alias lewat black market gitu ya, ilegal memasukkan perangkat-perangkat dari luar negeri atau dari manapun itu untuk kemudian dapat harga yang lebih murah gitu. Tapi ternyata Smart Listener dampaknya luar biasa. Salah satunya adalah IMEI-nya nggak terdaftar. Nah, soal IMEI hari ini saya akan ngajak Anda untuk ngobrol dan mengupas tuntas bagaimana sebenarnya pengendalian IMEI ini yang dilakukan oleh Bea Cukai, khususnya Bea Cukai Makassar, dalam Bea Cukai Sapa Masyarakat lewat radio bersama dengan dua orang narasumber saya, bertiga sih sebenarnya, tapi satunya tukang foto-foto aja. Saya sapa dulu pagi hari ini ada Mbak Nur Fitra Alia Fauzi, maunya dipanggil Eka. Selamat pagi Mbak Eka. Pagi Mbak Rifa dan Smart Listener. Iya, udah pasti gitu udah ya. Dong. Tadi saya mau panggilnya Mbak Alia, tapi ternyata Eka aja. Iya. Oke, saya nggak tahu Ekanya dari mana. Ceritanya panjang. Ceritanya panjang. Oke, bisa 3 episode hari Betul, ini ya. lebih panjang dari IMEI nanti. Iya, Mbak. benar-benar. Mbak Eka ini Smart Listener adalah pelaksana pemeriksa seksi penyuluhan dan layanan informasi dari Bea Cukai Makassar. Betul. Nah, selain ada Mbak Eka, di sini juga kita akan berbincang dengan orang yang tugasnya itu periksa-periksa barang kalau masuk di sini ya. Jadi kalau misalnya ada barang mau masuk di Makassar, dia duluan pintunya. Ada Mas Fuad Gading, selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya Mas? Baik-baik saja. Baik-baik saja, oke. Baik, yang semangat dong Mas. Mas Gading ini adalah pelaksana pemeriksa seksi impor ya. Jadi kalau ada yang diimpor-impor masuk ke sini, dia duluan yang periksa. Cocok gitu? Cocok nih. Oke, Pokoknya baik. yang berkaitan sama pemeriksaan sama saya. Oke, termasuk itu ya perangkat-perangkat ilegal yang masuk Ya ke betul. Makassar. Tapi kalau sebenarnya ya bahas soal perangkat-perangkat ilegal gitu di Sulawesi Selatan sendiri khususnya nih, atau di yang tercatat di Bea Cukai Makassar yang masuk ke Indonesia itu banyak ya setiap tahunnya, atau ada catatan jumlahnya nggak sih? Kalau menurut survei bahwasanya tiap tahun itu perangkat telekomunikasi yang masuk ke Indonesia itu yang ilegal sekitar kurang lebih 10 juta. Wow. 10 juta unit. Ya, sebelum per tahun. pemberlakuan aturan IMEI itu. Oke, itu 10 juta perangkat setiap Tahun. tahunnya. Setiap Iya, tahunnya. per tahun. Itu yang ilegal. Yang Ilegal. ilegal. Oke, yang terdaftar apakah lebih banyak atau bahkan lebih sedikit dari itu?
yang terdaftar secara resmi atau legal itu jauh lebih sedikit, Mbak. Jadi perbandingannya sekitar 1:5 atau 1:6. Wah, luar biasa ya. Jadi, tapi sebenarnya dengan hal itu terjadi, apakah memang ini menyebabkan kerugian yang sangat besar buat kita atau buat negara gitu? Atau seperti apa? Oh iya, kalau menurut Asosiasi Ponsel Indonesia itu kerugian negara disebabkan masuknya perangkat telekomunikasi ilegal itu sekitar 2,8 triliun setahun. Waduh, per tahun itu, Mbak. luar biasa. Jadi Bayangin. memang potensi loss negara itu dari masuknya barang-barang itu memang cukup besar. Oke, kalau dibayangin 2,8 triliun bisa beli apa aja tuh ya? Bisa dapat rumah. Rumah mewah di Pondok Indah bisa. Benar ya ampun. Hanya karena masalah kita memasukkan perangkat ilegal begitu Betul. ke Indonesia. Iya, ke dalam negeri ya. Dan yang paling banyak itu adalah si perangkat-perangkat ini. Iya, yang ya, gadget lah. Gadget ya, kayak handphone, terus juga komputer genggam dan juga Tablet, tablet. ya. Itu yang paling banyak. Nah, kalau untuk di Makassar sendiri dari Mas Gading gitu per 2021 aja gitu. 2021 ya. Yang masuk Setelah pemberlakuan peraturan Kominfo itu yang HKT yang tidak didaftarkan setelah 15 September itu kan otomatis tidak bisa terpakai tuh. Lumayan banyak yang datang ke kantor untuk registrasi IMEI, tapi itu kan ada aturan yang mengatur bahwasanya siapa saja yang bisa melakukan registrasi IMEI. Jadi setelah HKT yang tidak diaktifkan setelah 15 September itu sudah tidak bisa lagi diregistrasi IMEI-nya. Dia jalurnya sudah beda lagi. Tidak diatur lagi tentang itu karena sudah diberi waktu antara bulan April 2020 sampai 15 September 2020 untuk mengaktifkan agar IMEI-nya terregistrasi. Setelah itu sudah nggak bisa diapa-apain. Berarti udah banyak juga yang terblokir gitu Iya. ya, tidak Iya. bisa mengakses jaringan seluler kita. Iya, Gitu banyak ya. yang terblokir. Jadi kalau misalnya selama ini Anda menganggap ada IMEI itu biasa aja gitu ya, nggak penting, coba rasakan dampaknya. Nggak bisa kan dipakai handphone. Kalau zaman dulu ya, Kalau zaman dulu beli, aktifkan, pakai langsung pakai bisa. langsung. Sekarang Kalau sudah tidak sekarang, bisa. Oke, tapi kita harus perlu tahu juga dong sebenarnya aturan yang mengatur itu dari peraturan Kementerian Kominfo, kemudian juga Kemenperin juga pasti ada Iya. gitu ya. Ada. Boleh dikasih tahu ke smart listener sebenarnya peraturan atau dasar hukum dari pengendalian IMEI ini apa sih? Gitu. Pada awalnya itu sebenarnya aturan awalnya itu dikeluarkan sama Kementerian Komunikasi dan Informatika. Nah, kemudian Kementerian Perindustrian, Perdagangan, dan khususnya Bea Cukai, Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan diajak untuk ikut dalam pelaksanaan pengendalian IMEI ini. Bea Cukai dalam hal dia sebagai garda terdepan keluar masuknya barang impor ini, maka dia sebagai pelaksana aturan ini, dia sebagai garda terdepan untuk memfilter HKT yang masuk secara ilegal tersebut. Kalau memang dia ingin mendaftarkan registrasi IMEI-nya, yang pertama dihadapi jelas bea cukainya. Bea Cukai Iya. sebagai garda terdepan. Ya, Garda jadi walaupun terdepan. aturannya diinisiasi sama Kementerian Perindustrian, Perdagangan, dan ada Kominfo yang jadi pelaksananya langsung itu bea cukainya. Iya, sebagai pelaksana teknis di Iya, lapangan gitu ya, betul. yang mengetahui semua keluar masuknya barang impor ke Indonesia, Iya. begitu ya. Oke, nah ini akan menjadi perbincangan yang sangat menarik smart listener karena saya yakin ini berkaitan dengan kita semua sebagai pengguna gadget gitu ya. Siapa sih yang sekarang nggak menggunakan HKT gitu ya, alias gadget, semuanya kayaknya membutuhkan itu sebagai salah satu pendukung aktivitas setiap hari. Nah, untuk Anda yang punya pertanyaan soal IMEI ini, pengendalian IMEI, khususnya Anda bisa ikutan ngobrol bersama kami bareng sama Mas Gading dan juga Mbak Eka pagi hari ini. Bisa tuliskan komentar Anda di live streaming kami di YouTube channel Smart FM Makassar. Anda bisa lihat kedua wajah narasumber saya di situ ya. Terus juga boleh langsung kirimkan WhatsApp Anda di 0811466
1011. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Masih bersama kami Smart Listener pagi hari ini, masih bersama dengan rekan-rekan dari Bea Cukai Makassar. Bea Cukai sapa masyarakat lewat radio pagi hari ini ngebahas tentang pengendalian IMEI. Nah, sekali lagi nih, kami ngajakin Anda untuk yang ingin bergabung boleh lewat WhatsApp di 0811461011 atau bisa langsung tuliskan komentar Anda di kolom komentar YouTube channel Smart FM Makassar. Kita lagi live streaming pagi hari ini. Udah ada beberapa pertanyaan, nanti kita akan jawab satu persatu ya. Tapi kalau kita ngebahas soal pengendalian IMEI ini sendiri, pasti bertanya-tanya dong, kenapa sih sebenarnya IMEI itu atau International Mobile Equipment Identity itu harus diatur atau harus dikendalikan? Khususnya sekarang nih yang menjadi garda terdepan pelaksananya adalah Bea Cukai. Oh ya, latar belakangnya pengendalian IMEI ini, yang pertama dulu itu kan banyak yang namanya HP black market. Teman-teman dulu itu kerja di mana Bea Cukai? Adakah HP black market? Nah, capek juga ditanya begitu. Adakah HP black market? Adakah kita menjual HP ini? Nah, itu tujuannya untuk menghilangkan peredaran HP black market. Yang kedua apa? Yang kedua itu pendapatan negara, potensial loss dari itu kan yang awal tadi saya bilang 2,8T. Tujuannya untuk meningkatkan itu pendapatan negara. Terus yang ketiga yang paling penting sebenarnya ini, di dalam negeri ini ada industri yang mau dilindungi. Karena sebenarnya di dalam negeri ini banyak produsen HP. Atas itu mau dilindungi industri dalam negeri. Makanya kita mengatur IMEI ini supaya 3 tujuan ini bisa tercapai. Oke, gitu ya. Selain itu tadi, yang paling penting adalah bagaimana kita bisa melindungi industri dalam negeri. Industri dalam gitu negeri. Ya, kita cinta produk Indonesia. Ngapain ambil dari luar terus gitu ya? Kalau misalnya anak bangsa juga bisa buat. Nah, tapi kalau Mbak Eka sendiri dari pengendalian IMEI ini sebenarnya perangkat-perangkat seperti apa sih yang dikendalikan? Kalau untuk pengendalian IMEI, bicara soal perangkatnya itu sebenarnya kalau kita bisa bilang gadget ya, tapi kalau di Bea Cukai itu disebutnya HKT. Handphone, komputer genggam dan tablet. Jadi yang 3 barang ini itu dia kan bisa tersambung sama jaringan lokal ya. Itu harus diregistrasikan IMEI-nya. Karena kalau tidak, dia tidak bisa terhubung dengan jaringan lokal, nggak bisa dipakai artinya. Nggak bisa dipakai gitu ya, mengandalkan wifi aja terus gitu ya. Apalagi kalau itu tadi kita sudah sempat membahas ini, kalau sebelum tanggal 15 September 2020 kemarin didaftarkan atau diaktifkan begitu ya, masih bisa. Kalau udah setelahnya udah terblokir ya. Sudah tidak bisa lagi. Waduh, sayang ya. Nah, tapi gini, kalau berbicara soal IMEI ini sendiri, banyak gak sih masyarakat kemudian yang merespon negatif atas pengendalian IMEI ini gitu? Kenapa sih harus gini? Kenapa sih harus gitu? Kenapa sih harus ada peraturannya ini dan lain sebagainya? Datang langsung ke layanan informasi kantor Bea Cukai misalnya, ketemu sama Mbak Eka gitu. Kalau respon yang negatif ada-ada saja ya pasti Mbak, karena kaget dengan peraturan yang mungkin sebelumnya kalau dari luar negeri bawa handphone langsung bisa pakai aja gitu. Nah, giliran sekarang dari luar negeri ke Indonesia handphonenya tidak bisa digunakan, pasti banyak yang kenapa tiba-tiba ada aturan seperti ini, mempertanyakan. Terus banyak juga yang protes, saya kan belinya di luar negeri resmi gitu, kenapa masuk ke Indonesia mesti dikenakan aturan lagi atau bayar pajak lagi dan lain-lain. Atau ada juga sampai yang nanya, kita balik ke Indonesia kok orang Indonesia malah dikenakan pajak, padahal kita kan bukan orang luar negeri, kita orang Indonesia nih, mau pulang ke Indonesia malah ada kena aturan-aturan seperti ini. Ada-ada aja pasti kalau negatif. Ada aja gitu ya, tapi yang namanya peraturan ini toh dibuat untuk kebaikan kita juga. Disebutkan tadi tujuannya ada 3 sama Kak Fuad tadi, yang terkait barang legal, pengendalian barang legal, pendapatan negara, dan untuk melindungi industri dalam negeri. Oke, itu dia tujuannya yang sangat mulia Smart Listener. Tapi gini, kayak status tadi toh kasus yang disebutkan sama Mbak Eka gitu, ada banyak kemudian perangkat-perangkat yang datang dari luar negeri gitu. Kemudian nggak tahu nih apakah IMEI-nya udah terdaftar atau belum gitu, karena kan merasa tadi saya belinya resmi kok gitu, nggak palsu atau nggak lewat black market gitu. Betul. Otomatis ini udah resmi, merasanya udah resmi. Tapi caranya atau merasanya udah terdaftar, caranya mengecek IMEI-nya udah terdaftar gimana sih sebenarnya?
Kalau untuk mau cek email, sebenarnya pemerintah ada beberapa beberapa saluran untuk mengecek email. Salah satunya bisa lewat websitenya Kementerian Perindustrian di www.email.kemenperin.go.id, itu bisa dicek. Bisa juga melalui websitenya Bea Cukai. Dia itu tinggal ketik www.beacukai.go.id/registrasi email. Itu sebelum kita ada registrasi email, ada menu untuk cek emailnya dulu apakah sudah terdaftar atau belum. Oke, gitu. Jadi bisa lewat website Kementerian Perindustrian, bisa juga lewat websitenya Bea Cukai. Oke, apa nih kalau tanda-tandanya emailnya tidak terdaftar? Satu tandanya, dia tidak bisa pakai jaringan lokal. Dia nggak bisa pakai jaringan Iya. lokal, Iya. gitu ya. Itu yang paling kelihatan. Iya, padahal Oke. kan orang pakai HP itu tujuannya untuk biar bisa Komunikasi, pakai benar, jaringan benar, kan. benar, Jadi kalau benar. emailnya tidak terdaftar ya intinya kalau dia tidak tersambung dengan jaringan lokal, itu berarti perlu dicek emailnya apakah terdaftar atau tidak. Nah, tapi kan sekarang kayak gini, masalahnya banyak kemudian masyarakat yang tidak mengetahui ya. Ternyata handphone yang dia beli atau perangkat yang dia beli itu adalah perangkat yang masuknya ke Indonesia lewat katakanlah black market gitu ya, tapi belinya di toko yang terpercaya. Ya. Seperti itu. Akhirnya ujung-ujungnya di belakangan hari baru ketahuan, wah kok saya nggak bisa pakai ini ya, kok saya nggak bisa pakai atau nyambung ke jaringan seluler ya. Belakangan seperti itu. Nah, itu kasusnya seperti apa? Ini kan hal-hal yang nggak disengaja gitu kan. Oh ya, jadi sebenarnya hal-hal yang seperti itu sebelum kita melakukan transaksi di e-commerce, apalagi e-commerce dalam negeri, kan ini kita tidak tahu sumbernya ini dari mana. Benar. Sebaiknya sebelum kita melakukan transaksi itu kita harus pastikan ke penjualnya apakah emailnya ini sudah terregistrasi apa belum. Terus yang kedua itu apakah penjualnya ini mau tanggung jawab sebelum itu. Terus ada juga saluran lain kalau memang ngebet mau beli di e-commerce dari luar negeri, karena kalau kita beli dari e-commerce luar negeri itu Mbak, kita bisa beli dua. Terus yang urus registrasi emailnya itu perusahaan jasa titipannya atau penyelenggara posnya. Jadi sampai ke tangan kita itu tinggal terima beres saja. Oke. Jadi gitu. lebih safety lah kalau kita beli langsung dari luar negeri itu dibanding beli di dalam negeri tapi kita nggak tahu ini maksudnya bagaimana ini barangnya. Jadi seperti itu Mbak. Oke, gitu ya. Jadi memang kita harus cerdas-cerdas dan lebih selektif gitu ya dalam membeli atau sebelum membeli perangkat. Ya, karena sekarang semenjak ada peraturan email itu mungkin ini juga informasi untuk masyarakat sebelum beli handphone di dalam negeri. Dulu kan kita email kalau beli handphone mana ada yang mau cek email gitu langsung beli bener. apa, oh bagus ini Bagus, di bisa kameranya terpakai, oke. ya, kamera oke. Mana ada yang cek emailnya terdaftar atau tidak. Benar. Nggak ada Saya yang pun cek gitu seperti kan itu ya. kemarin, Cuma Mbak, lihat ya. kameranya bagus, baterainya bagus kayak gitu. Nah, sekarang mungkin ada satu yang perlu dicek email karena emailnya itu kita bisa tahu kalau dia sudah terregistrasi atau tidak. Cuman kalau kita cek di website atau ketika kita masukkan kartu provider tersambung dengan jaringan seluler lokal atau tidak, itu baru ketahuan kalau memang emailnya terregistrasi. Soalnya kemarin ada yang kasus begitu Mbak, ada yang datang ke kantor minta tolong mau registrasi email karena dia belinya di dalam negeri, beli lewat online, ketemu langsung sebenarnya, cuman dia tidak tahu kalau ada email. Ternyata handphonenya murah, tapi dia tidak tahu kalau misalnya ini emailnya ternyata tidak terregistrasi gitu. Jadi karena mungkin murah, dia cek kelengkapannya, oh lengkap, masih bagus, mulus, kamera bagus, oke dibeli. Ternyata pas sampai rumah masukkan kartu, waduh tidak tersambung dengan jaringan lokal ternyata. Aduh, sedih belakangan ya. Ini yang terkadang memang mengecoh masyarakat gitu ya. Ketika ingin membeli gadget atau sebuah perangkat begitu ya, carinya emang kualitas bagus, harga murah. Ya, betul. Kualitas bagus, harga murah, nggak ngecek Nomor email satu, dulu gitu ya. Memang kalau sekarang harus tuh ya pengecekan email jadi nomor pertama ya. Kalau misalnya kita ingin membeli perangkat gitu ya, jangan sampai nangis di belakangan hari gitu ya, nggak bisa dipakai handphonenya, duitnya udah keluar gitu ya. Oke, sama halnya kalau misalnya juga ada yang mengatakan, oh ini emailnya palsu begitu. Pernah waktu itu saya ya ke satu
toko elektronik gitu ya, ada kemudian satu pelanggan yang kemudian mengatakan asli jadi emailmu begitu. Emang ada yang asli ada yang palsu gitu? Kalau itu kayaknya agak-agak apa tricky kayaknya itu dari penjualnya kayaknya. Karena setauku ada dulu bahasanya itu orang-orang suntik email. Ada suntik email, tapi secara teknisnya saya tidak tahu persis bagaimana keberadaannya email palsu itu seperti apa. Iya. Karena itu email kan memang identitas khusus dari setiap perangkat telekomunikasi. Beda-beda ya, Iya, beda-beda dan tidak ada yang sama. Gak ada yang sama gitu ya. Dan itu nanti untuk yang asli dan palsu boleh dicek kembali, dicari informasinya lebih detail lagi ya gitu. Ini jadi PR kita bersama nih ya. Dan satu lagi, jangan pakai suntik-suntik email. Mending suntik vaksin aja ya. Biar nggak tertular corona gitu ya. Ini juga ada pertanyaan soal email itu tadi. Kita bacakan satu pertanyaan sebelum kita break ya. Boleh. Dari Dian Mega Safitri, halo Mbak dan Mas, barang-barang apa saja sih yang sebenarnya punya email dan dikendalikan emailnya? Apakah hanya elektronik saja atau gimana? Silakan. Sebenarnya yang diatur itu yang wajib registrasi itu kan sudah diatur bahwasanya handphone, komputer genggam, dan tablet yang berbasis seluler. Kan zaman sekarang itu sudah ada laptop yang bisa dicolok kartu SIM kan, biar langsung dapat jaringan internet. Nah, selebihnya itu walaupun dia punya email, itu tidak wajib registrasi, bisa langsung dipakai. Kalau memang kita ketemu ada barang elektronik lain yang punya email, nggak perlu diregistrasi itu. Pokoknya yang wajib registrasi itu cuma 3. Kalau ketemu yang lain yang punya email juga nggak usah registrasi. Oke, yang lain itu tadi ya, Iya. HKT singkatannya, handphone, komputer genggam aka laptop ya, dan juga tablet smart listener. Jadi kalau misalnya ingin membeli 3 perangkat ini, satu yang harus menjadi perhatian kita, coba dicek dulu emailnya. Jangan cek dulu harganya mahal atau murah ya. Gitu. Oke, baik. Ada banyak pertanyaan juga yang ternyata ini smart listener juga penasaran nih ya. Nanti kita akan jawab satu-satu. Jangan kemana-mana, smart listener tetaplah bersama kami dan juga bersama dengan Bea Cukai Makassar. Listener, saya ingin menyapa Anda yang baru saja bergabung mendengarkan kami di 101,1 Smart FM Makassar, atau yang lagi nonton kita nih di YouTube channel Smart FM Makassar. Pagi hari ini udah banyak banget pertanyaannya ya. Tidak sabar sepertinya Smart Listener untuk dijawab satu persatu pertanyaannya. Saya ingin sapa dulu yang pertama. Ini pertanyaan dari Strada ya. HP saya iPhone X internasional, kode negara Australia, sudah pemakaian 3 tahun. Apakah emailnya sudah terdaftar dan aman untuk digunakan? Silahkan dijawab. Kalau sudah pemakaian 3 tahun, dia itu intinya selama dia sudah pernah disambungkan dengan jaringan lokal, jaringan seluler itu, dia sudah terdaftar. Kalau dia sudah pernah disambungkan sebelum aturan email ini berlaku. Tapi kalau belum pernah nyambung ke jaringan lokal, walaupun misalnya udah pemakaian 3 tahun, mungkin bisa dicek dulu. Yang bisa dipastikan kalau dia sudah pernah tersambung ke jaringan lokal kita di sini, dia pasti sudah terregistrasi emailnya. Oke, gitu. Atau bisa langsung cek ya. Ya, boleh langsung cek biar lebih pasti gitu. Iya, langsung ke laman email.kemenperin.go.id. Betul. Gitu. Tapi ada nggak sih cara ngecek lainnya kalau misalnya males nih buka website gitu, untuk mengeceknya langsung lewat nomor telepon atau bisa ditelepon langsung, ada nggak sih? Kalau sampai sejauh ini belum ada. Oh, belum ada. Oke, langsung akses di laman resminya aja ya, ke Bea Cukai atau ke email.kemenperin.go.id itu tadi. Nah, terus pertanyaan selanjutnya dari Neema Hidroponik. Selamat pagi, teman saya biasa jual beli barang X-Inter atau biasa dibilang just tip. Pajaknya itu tetap dibayar. Apakah itu termasuk black market juga atau gimana? Oh, jadi sebenarnya bahasa black market itu kan timbul karena dia tidak memberitahukan, dia artinya dia tidak dipungut pajaknya. Nah, jadi kalau ada yang sebenarnya sih just tip itu tidak ada di Bea Cukai. Secara aturan titip teman lah, titip teman. Nah, kalau titip teman diregistrasikan, terus kalau dia memang harus wajib bayar pajak supaya registrasi kan itu bayar pajak. Cuman memang ada perbedaan antara yang
langsung registrasi di situ dengan yang sudah keluar dari bandara. Kalau kita titip teman kita mau susah-susah registrasikan IMEI, lumayan dapat fasilitas pembebasan itu sebesar $500. Jadi nggak apa-apa sebenarnya kalau mau titip teman asal dia bayar pajaknya, nggak masalah. Tapi kalau dia nggak bayar pajaknya, ya bukan nggak bisa lagi. Walaupun dia disebutnya black market kan nggak bisa juga dipakai. Ya cuma pakai wifi saja, nggak bisa pakai jaringan seluler. Oke, gitu ya. Sudah terjawab DM Hidroponik. Kita ke pertanyaan selanjutnya dari Mila Makassar. Jika satu ponsel punya slot SIM card ganda, apakah juga harus ada 2 nomor IMEI yang kita daftarkan di ponsel kita atau gimana? Jadi pada umumnya itu kan handphone sekarang kebanyakan memang 2 ya SIM cardnya. Jadi handphone itu memang pada umumnya ada 2 IMEI-nya, dan kalau sekali registrasi itu langsung diregistrasikan 2 IMEI-nya. Sekali registrasi 2 IMEI, jadi dua-duanya terdaftar. Oke, gitu. Oke, jadi sudah terjawab ya. Ke pertanyaan selanjutnya dari Max TV. Sebenarnya apa pentingnya IMEI? Terus saya kan pakai HP X Inter sampai sekarang belum pernah daftar. Cara daftarnya gimana nih, pendaftaran IMEI? Sebenarnya IMEI itu sebagai apa ya, tanda sah bahwasanya barang yang kita gunakan itu sah, spesifikasi ya sah karena sudah terregistrasi IMEI. Terus spesifikasinya juga sudah sesuai dengan ketentuan, karena IMEI kan dibuat memang sebagai identitas khususnya identitas khusus dari perangkat itu. Kemudian apa tadi Mbak yang selanjutnya pertanyaannya? Bagaimana cara mendaftarkan IMEI? Bagaimana cara mendaftarkan IMEI itu yang pertama kita harus mengajukan permohonan dulu. Permohonannya lewat mana? Lewat www.beacukai.go.id. Di situ ada menu registrasi IMEI. Terus kita isi formulirnya secara online. Terus atau yang kedua bisa juga kita mendownload aplikasi mobile Bea Cukai di Play Store. Sama. Play Store dan App Store bisa. Ya. Bisa semuanya. Dua-duanya. Nanti ada bukti permohonannya berupa QR code. Nah, QR code itu nanti kita bawa ke kantor Bea Cukai terdekat. Sudah. Jangan lupa bawa HP-nya, paspor, dokumen pendukung berupa tiket, boarding pass, dan invoice. Itu saja. Ya. Tapi kalau misalnya ingin mendaftarkan IMEI-nya gitu, apakah dikenakan biaya khusus atau mahal nggak sih kalau misalnya kita pengen daftarin IMEI gitu? Kalau untuk daftar IMEI biaya ada tarif yang harus dibayar, karena kan secara aturan memang semua barang yang dari luar negeri masuk ke Indonesia itu dikenakan pajak, ada bea masuk, PPN dan PPh. Nah, handphone ini termasuk ya, kalau datang dari luar negeri dikenakan tarif-tarif tertentu. Jadi ada tarif yang dikenakan. Kalau mahal untuk tidaknya ada beberapa skema. Kalau misalnya dia datang dari luar negeri lewat bandara ataupun lewat pelabuhan, didaftarkan langsung di hari kedatangan itu. Dari pemerintah dia mendapatkan pembebasan $500. Jadi kalau harga barangnya di bawah $500, dia tidak kena pajak karena nol kan ya. Tapi kalau dia di atas $500, misalnya 700, dia bayar sebesar kelebihannya. Jadi ada 500-nya dibebaskan, ada 200 ini yang dikenakan pajak. Jadi beberapa sekian persen dari $200 itu yang dikenakan pajak. Tapi kalau dia daftarnya sudah lewat dari hari kedatangan, misalnya saya datang ke Indonesia tanggal 12, terus saya daftar atau registrasi IMEI-nya itu tanggal 14, itu bisa dilakukan di kantor Bea Cukai terdekat, itu sudah tidak dapat pembebasan pajak lagi. Jadi sudah tidak dapat pembebasan pajak $500 itu ya, tadi, betul. Gitu ya. Sebagai tambahan, bahwasanya untuk biaya pelayanan itu tidak ada gratis, cuman memang ada di dalamnya biaya pajak. Besarannya itu sebesar, kalau biaya masuknya itu sebesar 10%, PPN-nya sebesar 10%, dan PPh-nya 10% kalau punya NPWP. Kalau tidak punya NPWP, tarifnya 20%. Jadi ayo buat NPWP juga. Benar, sebagai wajib pajak gitu ya kan, pajak untuk kita juga. Betul. Kan? Gitu. Oke, sudah terjawab pertanyaan. Kita ke WhatsApp lagi nih. Dari siapa nih, nggak ada namanya. 3967 terakhir nomornya di WhatsApp. Katanya perangkat seluler seperti smartphone atau tablet yang memiliki nomor IMEI tidak terdaftar di database Kemenperin akan terblokir
dan tidak bisa digunakan untuk telepon, SMS maupun mendapatkan koneksi internet melalui jaringan operator seluler Indonesia. Nah, yang jadi pertanyaan saya, gimana nih caranya agar kita tahu bahwa perangkat elektronik kita itu sudah tercatat di database Kemenperin atau belum? Yang tadi ya, Silahkan dicek. di websitenya Bea Cukai atau di websitenya Kemenperin. Oke, boleh dicek langsung sekarang juga, buka handphonenya di email.kemenperin.go.id betul. atau ke beacukai.go.id. Langsung dicek sekarang di sana tercatat atau enggak. Kalau misalnya belum, langsung datang ke kantornya Bea Cukai ya. Oke, kita pindah ke pertanyaan selanjutnya. Untuk HP yang sudah digunakan dari Usman Atta, untuk HP yang sudah digunakan sebelum aturan berlaku, IMEI-nya tidak perlu didaftarkan ya. Oh, ini sebagai penjelasan ya. Dia betul. membantu menjawab pertanyaan dari smart listener yang lain. Terima kasih loh Pak Usman Atta. Kemudian ada dari Dian lagi. Tapi sekarang apakah masih banyak nih barang-barang black market yang beredar di masyarakat? Mengingat sudah banyak cara mengidentifikasi barang-barang black market. Mungkin sampai sekarang masih ada saja barang-barang black market, tapi barang-barang black market itu mungkin stok-stok yang belum pernah diaktifkan sebelum tanggal 15 September. Makanya kalau kita cek-cek di e-commerce itu mungkin masih ketemu sama harga HP yang murah-murah. Kemungkinan besar itu belum diaktifkan IMEI-nya sebelum tanggal 15. Jadi kemungkinan besar itu akan tidak bisa dipakai secara normal, cuman bisa dipakai WiFi saja. Iya, benar. Itu salah satu kerugiannya ya. Oke, dan untuk mendaftarkannya tadi udah ada informasinya, boleh melalui laman resmi, dicek informasinya di situ di beacukai.go.id atau lewat aplikasi ya. Iya, ada aplikasi, bisa download aplikasi mobile Bea Cukai. Mobile Bea Cukai. Boleh dijelaskan juga untuk fitur-fitur dari mobile Bea Cukainya yang digunakan untuk pendaftaran ataupun pengecekan IMEI, semua ada di situ ya? Ada semua. Semua mau ada cek di IMEI atau registrasi IMEI bisa lewat aplikasi. Kalau malas lewat website, langsung aplikasi langsung saja. Aplikasi, dan ini bisa di-download secara gratis Di App Store, dan juga sebenarnya di aplikasi itu ada fitur-fitur layanan Bea Cukai yang lainnya, tidak hanya registrasi IMEI. Apa saja itu layanan di aplikasi yang kemudian disediakan oleh Bea Cukai untuk memudahkan masyarakat? Salah satunya itu di mobile Bea Cukai itu ada cek barang kiriman. Kalau bahasa teknisnya itu consignment note. Jadi orang-orang yang membeli barang dari luar negeri bisa dicek statusnya itu sudah sampai mana. Bisa pakai mobile Bea Cukai. Bisa pakai mobile Bea Cukai. Oke. Ya, di situ kayak cek resi tracking barang. Siap. Ada kalkulator, ini juga ada kalkulator untuk menghitung pajak, misalnya mau beli barang tapi mau cari tahu dulu kira-kira pajaknya berapa ya. Gitu. Jadi ada kalkulatornya juga di situ untuk simulasi perhitungan pajak. Oke, baik. Udah lengkap semuanya di situ ya smart listener, karena memang Bea Cukai ini hadir untuk memudahkan masyarakat ya, khususnya yang ingin mengimpor barang masuk ke Indonesia. Kita cek apakah sudah terdaftar IMEI-nya atau belum, dan apakah pajaknya ini berapa yang dikenakan, seperti itu ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini. Masih ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab ya di sesi yang terakhir nanti. Jangan kemana-mana, smart listener, tetap bersama kami. Kita sapa dulu untuk Aldin. Selamat pagi Aldin. Untuk pengurusan IMEI katanya, apakah bisa diwakilkan oleh orang lain atau harus yang punya perangkat nih yang datang langsung? Kalau untuk pengurusan IMEI bisa diwakili sama orang lain, jadi tidak mesti yang punya handphone atau yang punya paspor datang ke kantor. Boleh diwakili sama saudara atau teman keluarga, tapi dengan bawa surat kuasa yang menyatakan kalau memang si pemilik handphone ini menguasakan kepada orang yang diminta tolongi untuk registrasikan IMEI-nya. Jadi boleh, silahkan datang minta tolong sama keluarga kalau mau daftar. Ya. Yang penting itu tadi berkas-berkas kelengkapannya semua lengkap. Semua lengkap dibawa. Handphonenya jangan lupa dibawa. Handphonenya, paspor ya. Paspor, terus tadi ada invoice-nya, tiket dan invoice-nya semua harus lengkap gitu. Jadi kalau misalnya Aldin tidak sempat, tidak apa-apa, Ji, minta tolong pakai sama keluarga gitu ya. Yang penting ada surat kuasa itu tadi. Terus ada siapa lagi nih? Ada Umar Murad, kalau beli barang resmi otomatis terdaftar IMEI kan?
atau mesti daftar lagi? Gitu. Itu boleh langsung dicek ya. Tadi saya langsung mengecek pakai handphone saya sendiri ya, di bintang pagar 06 pagar. 06 pagar. Itu lihat emailnya di situ. Terus salah satunya ada 2 email biasanya yang muncul. Salah satunya silahkan langsung cek di websitenya Bea Cukai atau di websitenya Kementerian Perindustrian. Oke, ketika misal udah keluar email di perangkat handphone kita, masukkan email itu ke laman dari Kemenperin ataupun Bea Cukai gitu di situ Smart Listener, atau bisa Anda pakai aplikasi tadi, aplikasi Bea Cukai yang sudah disampaikan, karena banyak sekali layanan di situ yang bisa Anda akses dari fitur-fitur aplikasi Bea Cukai. Nah, tapi nih kalau berbicara soal bea cukai atau barang-barang yang diimpor ke Indonesia, saya rasa bukan hanya HKT aja, banyak sekali. Terutama nih yang paling marak sekarang diselundupkan juga ya, yang kayaknya kasusnya ataupun permasalahan nggak selesai-selesai adalah narkotika gitu. Nah, gimana tuh kalau dari Mas Gading dulu sebagai yang mengecek-ngecek gitu, ada berapa sih misalnya, banyak gak sih untuk khususnya untuk di Sulawesi Selatan ataupun di Makassar sendiri yang ada penemuan-penemuan itu? Oh iya, kalau seperti sebagaimana misi Bea Cukai itu, kita melindungi masyarakat dengan menjaga perbatasan dari, salah satunya itu dari penyelundupan narkoba. Penyelundupan narkoba. Kalau sampai sejauh ini per tanggal 14 Juni untuk Bea Cukai Makassar itu sudah menindak sekitar 21 penindakan terhadap narkotika. Terus di dalam institusi Bea Cukai itu memang juga sudah ada dibentuk tim khusus namanya CNT, yang tugasnya memang itu untuk mengejar hal-hal yang berkaitan dengan narkotika. CNT itu namanya Customs Narcotic Team. Dia memang dilatih khusus untuk mengendus peredaran narkotika secara ilegal. Oke. Gitu. Jadi mungkin tambahan ya, walaupun Bea Cukai ini sebenarnya tugas utamanya untuk mengawasi peredaran barang-barang yang dari luar negeri masuk ke Indonesia, untuk urusan narkotika ini sendiri Bea Cukai juga mengawasi ya peredaran narkotika itu di dalam negeri. Jadi ada 3 institusi dalam negeri yang bertugas untuk itu. Ada Bea Cukai, ada BPOM juga, dan Kementerian Kesehatan kalau nggak salah itu. Jadi tidak hanya narkotika yang dari luar negeri masuk ke Indonesia, tapi peredaran lokal juga, nasional, secara skala nasional seperti itu. Itu juga ditangani ya oleh Bea Cukai gitu. Jadi ini salah satu peran penting Bea Cukai gitu ya, untuk menindak peredaran narkotika, bukan hanya tadi seperti dikatakan Mbak Eka, bukan yang datang dari luar tapi juga yang beredar di dalam negeri gitu ya. Oke. Nah, kalau yang kedapatan seperti itu, ini nih, ada nggak sih kayak pengalaman gitu menemukan peredaran narkotika, terus kemudian dari misalnya 21 kasus tadi yang ditindaki gitu ya, ada nggak sih pengalaman-pengalaman yang kemudian unik gitu yang bisa di-share dari penemuan-penemuan itu sebagai rekan-rekan Bea Cukai? Kalau yang memang ada di Bea Cukai Makassar itu memang ada khusus seksi yang melakukan penindakan terhadap itu, namanya seksi P2. Kalau seksi impor tidak spesifik masuk ke dalam situ. Jadi memang ada unit khusus yang ditugasi untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Jadi sejauh ini belum pernah ketemu dengan pengalaman-pengalaman yang seperti apa menindak narkotika. Selama ini kalau ada penindakan, Bea Cukai biasanya bukan biasanya, pasti selalu sinergi sama Polda dan BNN. Jadi dari mungkin dari penindakan-penindakan itu ditangani, mungkin diserahkan ke Polda atau ke BNN. Jadi tidak sekedar di Bea Cukai saja. Benar, tidak bergerak sendiri. Ini terkait juga nih, kebetulan kemarin tanggal 26 Juni kita memperingati Hari Anti Narkotika Internasional. Internasional. Nah, secara personal nih sebagai masyarakat Indonesia dan sebagai petugas di Bea Cukai, apa harapannya dari Mbak Eka dulu, terus Mas Fuad Gading? Kalau harapannya sih terkait Hari Anti Narkotika Internasional kemarin ini ya tentunya
peredaran narkotika bisa ditekan ya, apalagi kemarin cukup bangga dengan penindakan-penindakan yang sudah dilakukan Bea Cukai bersinergi bersama Polda dan juga BNN. Sampai kemarin ya ini Bea Cukai dapat penghargaan nih dari BNN karena sinergi yang dilakukan dalam pengungkapan jaringan narkotika di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar. Jadi harapannya ke depannya mungkin sinerginya bisa lebih erat, lebih baik lagi. Jadi semakin banyak jaringan-jaringan ataupun kasus narkotika yang bisa diungkap, apalagi yang mengancam anak muda gitu. Sayang sekali soalnya kalau Benar, luar narkotika biasa. bisa. Jadi kita kena sekarang sama tuh anak muda. berperang banget ya untuk melawan narkotika, war on drugs. Betul. Gitu. Oke, tapi congratulations loh untuk Bea Cukai Makassar. Mas Fuad Gading? Nah, kalau saya pribadi, mari kita jauhi narkoba, karena sebenarnya tanpa narkoba pun kita bisa hebat tanpa narkoba. Benar gitu. Jadi mari sama-sama kita berperang untuk melawan Mari berperang itu ya. melawan narkoba. Bukan hanya perang lawan narkoba, tapi perang juga untuk mendaftarkan email masing-masing. Ayo daftar email. Jangan sampai lupa daftar email ya. Apalagi tadi Mbak Eka udah bilang ya, kalau misalnya baru datang hari ini dari luar langsung daftarkan hari ini juga Iya, biar betul. dapat Pembebasan $500 pajaknya. ya. Oke deh, untuk informasi lebih lengkapnya boleh langsung cek ya informasinya di beacukai.go.id. Informasi semua lengkap di situ, atau download aplikasi mobile Bea Cukai. Betul. Oke, terima kasih banyak Mbak Eka dan juga Mas Fuad Gading untuk waktunya Siap. pagi hari ini. Ada lagi yang pengen disampaikan untuk smart listener? Terakhir deh, closing statement. Kan kemarin itu kan hari anti narkotika internasional. Saya cuman ini memang narkotika itu sangat berbahaya toh. Jadi sebaiknya kita menjauhi narkoba, karena sebenarnya orang-orang itu kenapa dia sampai nekat untuk menyelundup ke sini, karena pasarnya besar. Kalau kita jauhi narkoba, pasarnya tidak ada. Kita memperkecil. Iya. Betul. Pasarnya tidak ada. Kalau pasarnya tidak ada, otomatis mereka juga tidak bergairah untuk melakukan penyelundupan. Jadi mari kita bersama-sama untuk perang terhadap narkoba ini. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Sebuah kata-kata yang memotivasi kita semua ya. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Fuad Gading, Mbak Eka, juga Mas Iqbal. Terima kasih banyak ya untuk waktunya pagi hari ini, sudah membersamai Smart Listener di tengah aktivitas pagi, dan semoga obrolan kita pagi hari ini bermanfaat, memberikan pencerahan gitu ya. Amin. Dari kita udah bahas soal email, narkoba, dan banyaklah pengetahuan yang kita bagikan pagi hari ini. Dan